Saudara-saudara mahasiswa, sekarang saya akan menjelaskan jawaban untuk latihan soal materi bilangan rasional dan sifat urutan pada sistem bilangan real. Ya, di soal latihan tersebut terbagi atas 2 soal, dan yang pertama terbagi atas 3 soal, yaitu kita membuktikan akibat dari suatu teorema, dan yang soal yang kedua kita akan membuktikan beberapa pernyataan atau 6 pernyataan, dan 6 pernyataan tersebut kita buktikan berdasarkan teorema-teorema yang sudah kita buktikan pada materi yang saya berikan. Baik, kita mulai pada nomor 1A. Di situ dibilang kita harus membuktikan akibat dari 1.2.9. Nah, suatu akibat pada materi yang saya berikan itu adalah merupakan akibat dari teorema sebelumnya. Jadi, dengan diperolehnya teorema sebelumnya, kita dapat membuat pernyataan yang merupakan akibat langsung dari teorema tersebut. Kita langsung saja pada soal. Jadi di akibat 1.2.9, kita akan membuktikan bahwa jika A anggota bilangan real dan A lebih dari 0, maka 1/2 A lebih dari 0 dan kurang dari A. Nah, bukti kita berdasarkan pada teorema 1.2.8. Nah, teorema 1.2.8 itu menyatakan bahwa jika kita punya X dan Y anggota bilangan real dan X kurang dari Y, maka X tambah Y per 2 lebih dari X dan kurang dari Y. Nah, di sini kan kita punya A dan 0 itu anggota bilangan real. Kemudian kita punya 0 kurang dari A, berdasarkan yang diketahui. Oleh karena itu, dengan menggunakan teorema 1.2.8, kita memperoleh pertidaksamaan seperti yang ada pada teorema 1.2.8. Dengan X-nya itu adalah 0 dan Y-nya itu adalah A. Kemudian X tambah Y adalah 0 tambah A per 2. Di sini berarti kita peroleh 0 kurang dari A per 2 kurang dari A. Nah, A per 2 ini kita bisa menuliskannya dalam bentuk 1/2 dikalikan dengan A. Nah, di sini kita peroleh 1/2A lebih dari 0 dan kurang dari A. Terbukti. Baik, kita lanjutkan pada soal yang B. Di soal B kita disuruh untuk membuktikan akibat 1.2.11. Nah, akibat 1.2.11 mengatakan bahwa jika diberikan A dan B itu anggota bilangan real, maka kita akan peroleh A sama dengan B jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif atau epsilon lebih besar daripada 0, berlaku A kurang B lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari pada epsilon. Nah, untuk membuktikan suatu pernyataan biimplikasi, jadi di sini akibat 1.2.11 ini menggunakan pernyataan biimplikasi atau dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika. Nah, kita untuk membuktikan pernyataan biimplikasi, berarti kita harus membuktikan jika P atau pernyataan yang di sebelah kiri, maka Q atau pernyataan yang di sebelah kanan. Selanjutnya kita juga harus membuktikan jika Q maka P. Jadi selain menunjukkan P maka Q, kita akan menunjukkan Q maka P. Selain membuktikan ke kanan, kita akan membuktikan ke kiri. Nah, di sini kita andaikan saja bahwa pernyataan P kita itu adalah A sama dengan B, dan Q untuk setiap epsilon lebih besar 0 berlaku A kurang B lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari epsilon. Oke, sekarang kita akan buktikan P maka Q atau bukti ke kanan. Nah, untuk membuktikan ke kanan berarti yang akan kita buktikan yaitu, yang akan kita tunjukkan yaitu untuk setiap epsilon lebih daripada 0, maka berlaku A kurang B lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari epsilon. Dengan modal atau asumsi awal kita adalah A, B anggota bilangan real dan A sama dengan B. Jadi kita sudah punya modal atau kita sudah punya asumsi bahwa A sama dengan B. Selanjutnya
Apabila A sama dengan B, maka A kurang B itu pasti 0. Jadi kalau 1 sama dengan 1 plus 1 kurang 1 sama dengan 0. 2 sama dengan 2. 2 kurang 2 sama dengan 0, seperti itu. Ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Karena kita akan membuktikan untuk setiap epsilon. Berarti kita akan ambil sebarang. Kalau kita memilih, berarti tidak akan berlaku untuk sebarang. Tidak akan berlaku untuk setiap. Tapi kalau kita ambil sebarang, berarti hal tersebut akan berlaku untuk semua epsilon yang lebih besar daripada 0. Nah, kita ambil sebarang epsilon lebih besar 0. Kita peroleh apa? Kita peroleh bahwa A kurang B itu sama dengan 0. Dan epsilon lebih besar daripada 0. Oleh karena itu, epsilon lebih besar dari A sama dengan 0. A kurang B maksudnya. Selanjutnya, kita punya 0 sama dengan A kurang B kurang dari epsilon. Nah, 0 sama dengan A kurang B berarti dapat dituliskan juga dengan 0 kurang dari atau sama dengan A kurang B. Tapi untuk 0 kurang dari sama dengan A kurang B belum tentu bisa dituliskan dengan 0 sama dengan A kurang B. Jadi X sama dengan Y dapat ditulis juga X kurang dari atau sama dengan Y. Namun X kurang dari atau sama dengan Y belum tentu dapat dituliskan dengan X sama dengan Y. Karena bisa berarti X kurang dari Y. Seperti itu. Jadi kita bisa menuliskan dengan 0 kurang dari atau sama dengan A kurang B kurang dari epsilon. Nah, bukti ke kanannya sudah terbukti. Sekarang kita akan menunjukkan bukti yang ke kiri. Atau asumsinya adalah Q. Dan kita akan menunjukkan P atau A sama dengan B. Nah, yang kita punya di sini adalah A dan B anggota bilangan real. Dan untuk setiap epsilon besar 0, A kurang B lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari epsilon. Nah, berdasarkan teorema 1.2.10, teoremanya mengatakan apa? Teoremanya mengatakan bahwa jika kita punya X anggota bilangan real dan untuk setiap epsilon positif berlaku 0 kurang dari X kurang dari atau sama dengan X kurang dari epsilon, maka X sama dengan 0. Di sini kita akan mengandaikan A kurang B itu adalah sama dengan X. Nah, berarti kita peroleh A kurang B kan A anggota bilangan real, B anggota bilangan real. Pengurangan dari dua bilangan real adalah anggota bilangan real. Nah, untuk setiap epsilon positif, X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan kurang dari epsilon. Nah, berdasarkan teorema 1.2.10 kita peroleh X sama dengan 0. Terus, karena kita mengandalkan X dengan A kurang B, berarti kita peroleh A kurang B sama dengan 0. Nah, A kurang B sama dengan 0 artinya apa? Artinya A sama dengan B. Nah, untuk bukti yang ke kanan, ke kiri, atau Q, maka P terbukti. Nah, kita sudah punya bukti ke kiri maupun ke kanan. Oleh karena itu, pernyataan A sama dengan B jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif berlaku A kurang B lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari epsilon terbukti. Seperti itu. Nah, yang C kita diminta untuk membuktikan akibat 1.2.14. Akibat 1.2.14 yaitu diberikan X, Y anggota bilangan real. Jika X kali Y kurang dari 0, maka akan berlaku salah satu dari dua pernyataan tersebut ini akan berlaku atau terjadi. Nah, kalau kita punya X kali Y kurang dari 0, berarti X kali Y-nya bukan anggota dari P atau bukan anggota dari himpunan bilangan real positif. Nah, oleh karena itu, negatif 1 dikalikan dengan X kali Y merupakan anggota dari bilangan real positif. Atau negatif X kali Y anggota bilangan real positif. Nah, jika negatif X kali Y anggota bilangan real positif, berarti negatif X kali Y lebih dari 0. Nah, jika dia lebih dari 0, berdasarkan teorema 1.2.13, kita peroleh ada dua pernyataan yang salah satu dari kedua pernyataan tersebut akan terjadi, yaitu negatif X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Atau negatif X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0. Nah,
Negatif X lebih dari 0 artinya apa? Artinya X kurang dari 0. Dan negatif X kurang dari 0 artinya X lebih dari 0. Nah, di sini kita peroleh X kurang dari 0 dan Y lebih dari 0, atau X lebih dari 0 dan Y kurang dari 0. Dengan demikian, apabila X kali Y kurang dari 0, maka salah satu dari kedua pernyataan di bawah ini berlaku. Demikian jawaban untuk soal nomor 1 bagian A, B, dan C. Baik, sekarang kita akan lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Nah, untuk soal yang nomor 2 kita akan membuktikan 6 pernyataan dengan diberikan A, B, C, D anggota bilangan real. Ya, untuk nomor 2A kita akan membuktikan jika A kurang dari B dan C kurang dari D, maka A tambah C kurang dari B tambah D. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini kita harus mengingat konsep dari bilangan real positif atau himpunan P. Bukti. Nah, definisi dari P yaitu X dikatakan lebih dari 0, X dikatakan himpunan P jika X lebih dari 0. Nah, kita punya A kurang dari B, berarti B kurang A itu anggota himpunan bilangan real positif. Nah, selanjutnya C kurang dari B, D, berarti D kurang A, D kurang C, maaf, itu anggota himpunan bilangan real positif. Nah, pada definisi bilangan real positif di materi, kita punya penjumlahan dari dua bilangan real positif juga merupakan bilangan real positif. Akibatnya B kurang A dijumlahkan dengan D kurang D, C, itu juga merupakan anggota bilangan real positif. Nah, kemudian kita kenakan sifat asosiatif dan komutatif. Kita peroleh B tambah D kurang A, kurang A kurang C, itu anggota bilangan real positif. Nah, selanjutnya negatif A kurang C dapat kita kenakan sifat distributif B tambah D kurang A tambah C, anggota bilangan real positif. Nah, ini artinya apa? Ini artinya A tambah C kurang dari B tambah D. Terbukti. Nah, selanjutnya untuk soal B, jika A kurang dari B dan kurang dari atau sama dengan B dan C kurang dari atau sama dengan D, maka kita punya A tambah C kurang dari atau sama dengan B tambah D. Nah, bukti A kurang dari atau sama dengan B artinya B kurang A anggota bilangan real positif, atau B kurang A sama dengan 0. Nah, untuk C kurang dari atau sama dengan D artinya D kurang C anggota bilangan real positif, atau D kurang C sama dengan 0. Baik. Kemudian
kita punya B kurang A dijumlahkan dengan D kurang C, itu anggota bilangan real positif, atau B kurang A dijumlahkan dengan D kurang C sama dengan 0. Nah, kita telusuri kasus per kasus. Yang pertama, apabila B kurang A itu anggota P dan D kurang C anggota P. Berarti menurut definisi dari suatu bilangan real positif, jumlahan dari keduanya anggota bilangan real positif. Nah, apabila B kurang A anggota P dan D kurang C 0, berarti jumlahan dari keduanya adalah B kurang A, dan B kurang A tetap anggota bilangan real positif. Kemudian kalau B kurang A adalah 0 dan D kurang C anggota bilangan real positif, maka jumlahan dari keduanya itu adalah D kurang C, dan D kurang C tetap anggota bilangan real positif. Nah, apabila keduanya 0, maka jumlahan dari keduanya itu adalah 0. Oleh karena itu kita peroleh dua kemungkinan. Yang pertama itu B kurang A tambah D kurang C itu anggota bilangan real positif, atau B kurang A tambah D kurang C itu sama dengan 0. Nah, sebagaimana kita gunakan sifat yang di atas, yaitu komutatif, distributif, dan asosiatif, kita peroleh B tambah D kurang A tambah C anggota bilangan real positif, atau B tambah D kurang A tambah C sama dengan 0. Nah, ini artinya apa? Ini artinya A tambah C kurang dari atau sama dengan B tambah D. Seperti itu. Nah, kita lanjut pada soal yang ketiga atau nomor 2C, yaitu kita diminta untuk membuktikan 2C, kita diminta untuk membuktikan jika A kurang dari jika 0 kurang dari A kurang dari B dan C lebih dari 0 kurang dari D, buktikan 0 kurang dari A C kurang dari BD, atau AC lebih dari 0 kurang dari BD. Bukti. Ya, kita lihat. Untuk membuktikan pernyataan ini kita akan menggunakan beberapa teorema yang sudah kita pelajari di depan, yaitu jika teorema 1.2.7 poinnya yang ketiga, jika 0 kurang dari A dan C lebih dari 0, maka 0 kali C kurang dari A kali C, hasilnya 0 kurang dari AC. Gitu. Ya, selanjutnya kita kasih nama ini star atau bintang 1. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan AC kurang dari BD. Kalau kita sudah menunjukkan 0 kurang dari AC dan AC kurang dari BD, kita peroleh 0 kurang dari AC kurang dari BD. Ya. Baik. Karena A kurang dari B dan 0 ini berdasarkan teorema 1.2.7 ya. Jadi sehingga didapatkan ini dari teorema 1.2.7 poin yang ketiga. Oke. Kita punya A kurang dari B dan 0 kurang dari C. Dan 0 kurang dari C. Berarti di sini kita peroleh A berdasarkan teorema 1.2.7, kita peroleh A C kurang dari B C. Kita namakan ini bintang 2. Dan
karena C kurang dari D dan A 0 kurang dari A, 0 kurang dari B, ya seperti itu. Berarti kita peroleh CB atau BC kurang dari BD atau DB. Nah, kita namakan ini BC agar lebih mudah dipahami. Nah, bintang 3. Baik, sekarang kita telusuri lagi. Kalau AC kurang BC berarti BC kurang AC anggota P. Jika BC kurang dari BD, maka BD kurang BC anggota P. Nah, kita jumlahkan kedua anggota P, maka kita peroleh anggota P juga. Jadi BC kurang AC dijumlahkan dengan BD kurang BC anggota P. Nah, di sini kita lihat ada BC dan negatif BC. Negatif BC merupakan inverse dari BC. Oleh karena itu, jika BC kurang BC hasilnya 0. Yang tersisa adalah negatif AC tambah BD anggota P. Atau kalau mau ditulis dengan kita kenakan sifat komutatif, maka BD kurang AC anggota P. Nah, ini artinya apa? Ini artinya AC kurang dari BD. Kita namakan ini bintang 4. Berdasarkan bintang 1 dan bintang 4, kita peroleh 0 kurang dari AC kurang dari BD. Terbukti. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan untuk soal 2D. Baik, soal 2D kita diminta untuk membuktikan jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari B, maka AB lebih dari atau sama dengan A pangkat 2 dan kurang dari B pangkat 2. Ya, untuk membuktikan pernyataan ini, kita telusuri ada dua kasus atau dua kemungkinan bukti. Yang pertama, jika A-nya sama dengan 0, kan di sini A lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kalau A sama dengan 0 dan B lebih dari 0, maka B lebih dari A. Karena A sama dengan 0 berarti 0 sama dengan A kurang dari B. Itu. Nah, tadi saya katakan bahwa tanda sama dengan dapat kita tulis dengan tanda kurang dari atau sama dengan. Tapi tanda kurang dari sama dengan belum tentu berarti sama dengan. Akibatnya 0 kurang dari atau sama dengan A kurang B. Terbukti. Nah, kasus yang kedua, ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua itu adalah apabila A lebih dari 0. Nah, apabila A lebih dari 0, maaf, yang akan kita buktikan yaitu A pangkat 2. Oh, ya, ini belum selesai. Jadi yang akan kita buktikan itu adalah A pangkat 2 kurang dari AB kurang dari B pangkat 2. Dengan demikian, kalau A sama dengan 0 berarti A pangkat 2 sama dengan 0, A kali B sama dengan 0. Karena salah satu sukunya itu adalah 0. Jadi A pangkat 2 sama dengan AB. Artinya A pangkat 2 kurang dari atau sama dengan AB dan kurang dari B pangkat 2. Seperti itu. Karena B lebih dari 0, maka B pangkat 2 juga lebih dari 0. Atau perkalian dua bilangan
real positif selalu menghasilkan bilangan real positif. Itu merupakan definisi dari bilangan real positif. Nah, sekarang bagian yang kedua. Bagian yang kedua kita akan menunjukkan untuk A lebih besar dari 0. Jadi apabila A sama dengan 0 sudah terbukti, tinggal kita menunjukkan A lebih besar dari 0 atau lebih dari 0. Nah, untuk A lebih dari 0, kita punya yang pertama, A lebih dari 0 dan A kurang dari B. Berdasarkan teorema 1.2.7 bagian ketiga, kita peroleh A kali A kurang dari A kali B, atau A pangkat 2 kurang dari AB. Itu. Nah, kemudian karena B juga lebih dari 0, maka kita berdasarkan teorema 172 kita juga peroleh A kali B kurang dari B kali B, atau A B kurang dari B pangkat 2. Nah, berdasarkan pernyataan yang pertama dan kedua ini, kita peroleh A pangkat 2 kurang dari AB kurang dari B pangkat 2. Nah, kurang dari kita dapat tuliskan dengan kurang dari atau sama dengan. Namun, kurang dari sama dengan belum tentu berarti kurang dari. Berarti kita bisa tulis A pangkat 2 kurang dari atau sama dengan A B kurang B pangkat 2. Karena untuk kedua kasus ini berlaku A pangkat 2 kurang dari A sama dengan AB kurang dari B pangkat 2, maka terbukti bahwa untuk setiap AB anggota bilangan real positif dengan A lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari B, berlaku AB lebih dari A pangkat 2 atau sama dengan A pangkat 2 dan kurang dari B. Selanjutnya kita akan membuktikan pernyataan soal 2E. Nah, untuk soal 2E diketahui nol kurang dari A kurang dari B. Kita akan menunjukkan 0 kurang dari 1 per B kurang dari 1 per A. Baik. Ya, untuk membuktikan ini akan lebih mudah, kita akan menggunakan bukti kontradiksi. Jadi kita mengandaikan 1 per A lebih dari atau sama dengan 1 per B. Nah, apabila kasus pertama, apabila 1 per A sama dengan 1 per B, kontradiksi dengan A kurang dari B. Karena kalau A kurang dari B, tidak mungkin 1 per A sama dengan 1 per B. Nah, di sini sudah terjadi kontradiksi. Sekarang yang kedua, apabila 1 per A lebih dari atau sama dengan 1 per B. Ini akibatnya 1 per A kurang 1 per B anggota dari bilangan real positif. Nah, akibatnya kita samakan penyebut jadi B kurang maaf, ini harus kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau dia 1 per A kurang dari 1 per B, maka 1 per B kurang 1 per A itu anggota bilangan real positif. Kita samakan penyebut, akhirnya A kurang B per AB haruslah bilangan real positif. Tetapi kita lihat di sini A kurang B itu bukan bilangan real positif karena A kurang dari B. Berarti yang bilangan real positif itu harusnya B kurang A. Dan A kurang B itu adalah negatif dari B kurang A. Itu bukan bilangan real positif. Jadi A kurang B bukan bilangan real positif. Dan A, B bilangan real positif. Nah, kontradiksi. Karena yang bukan bilangan real positif dikalikan dengan bilangan real positif menghasilkan suatu bilangan real positif. Menjadi kontradiksi.
Karena kedua kasus ini terjadi kontradiksi, maka pengandaian kita salah. Pengandaian kita bahwa 1 per A kurang dari atau sama dengan 1 per B salah. Harusnya 1 per A lebih dari atau sama dengan lebih dari 1 per B, karena yang kita andaikan kurang dari sama dengan, berarti inversnya adalah lebih dari. Nah, ini dapat ditulis juga 1 per B kurang dari 1 per A. Baik. Selanjutnya, bagaimana kita menunjukkan 0 kurang dari 1 per B? Kita gunakan teorema 1.2.7 yang mengatakan bahwa jika X lebih dari 0, maka inversnya juga akan lebih dari 0. Nah, kita peroleh di situ 1 per B lebih dari 0. Terbukti. Ya. Berikutnya kita akan membuktikan bagian F. Di bagian F kita akan menunjukkan jika 0 kurang dari C kurang dari 1, akan ditunjukkan 0 kurang dari C pangkat 2 kurang dari C kurang dari 1. Bukti. Ya. Untuk bukti yang ini kita cukup membuktikan C pangkat 2 lebih dari 0 dan C pangkat 2 kurang dari C. Seperti itu. Ya. Untuk membuktikan C pangkat 2 lebih dari 0, kita gunakan teorema 1.2.7 bagian ketiga. Karena C lebih dari 0 dan 0 kurang dari C, kita punya 0 kali C kurang dari C kali C. Akibatnya 0 kurang dari C pangkat 2. Nah, selanjutnya dengan menggunakan teorema 1.2.7 juga kita punya 1 lebih dari 0 dan C kurang dari 1. Akibatnya C kali 1 kurang dari 1 kali 1. C kali 1. 0 kurang dari C. Akibatnya C kali C kurang dari 1 kali C. C kali C hasilnya C pangkat 2 dan 1 kali C hasilnya C. Nah, di sini kita peroleh 0 kurang dari C pangkat 2 dan C pangkat 2 kurang dari C. Akibatnya 0 kurang dari C pangkat 2 kurang dari C, dan karena C kurang dari 1 maka kurang dari 1. Terbukti. Demikianlah penyelesaian untuk soal latihan untuk materi bilangan rasional dan sistem urutan pada bilangan real.